Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi baru lanjutan dari gelombang dan gelombang bunyi yang lalu di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk gelombang cahaya ini ada beberapa hal yang cukup berbeda dari materi sebelumnya. Apa saja itu? Yang pertama, pernahkah kalian mengamati fenomena-fenomena berikut ini? Yang pertama, pada gelembung sabun ada muncul warna seperti pelangi. Kemudian di fenomena langit sore yang berawan, cahaya mataharinya seperti membentuk garis-garis lurus yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, permukaan CD juga menghasilkan warna pelangi. Atau tumpahan minyak di jalan juga ada warna pelanginya. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa muncul dari keempat fenomena ini? Semuanya akan bisa kita jawab setelah kita mempelajari beberapa materi yang akan datang. Di antaranya yaitu tentang interferensi cahaya, difraksi cahaya, dan polarisasi cahaya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang interferensi cahaya. Jadi sama halnya dengan gelombang yang lain, cahaya itu juga termasuk salah satu jenis gelombang kan, yaitu gelombang transversal. Nah, pada gelombang cahaya ini jadi sifat gelombang juga melekat pada cahaya, yaitu interferensi, kemudian difraksi atau melentur, dan juga nanti akan ada polarisasi. Oke, yang pertama adalah apa itu interferensi cahaya? Definisinya sama dengan interferensi gelombang biasa. Jadi ketika ada minimal dua sumber gelombang, karena dalam hal ini cahaya, maka sumber gelombangnya berupa cahaya yang datang bersamaan menuju pada suatu lokasi yang sama. Jadi ketika kita mengamati suatu benda, kemudian benda itu disinari, artinya akan ada beberapa sumber gelombang yang menuju ke tempat yang sama tersebut. Nah, gejala interferensi cahaya ini akan menunjukkan pola terang atau pola gelap. Pola terang itu maksudnya adalah pola yang terjadi ketika interferensinya maksimum. Sedangkan pola gelap itu terjadi ketika interferensinya minimum. Seperti itu. Nah, bagaimana hasil interferensi itu bisa kita amati dengan jelas? Ada dua syarat. Yang pertama, kedua sumber cahayanya harus koheren. Dan yang kedua adalah memiliki amplitudo yang hampir sama. Jadi tidak harus sama tapi hampir sama. Nah, maka itu nanti hasil interferensi cahayanya akan terlihat jelas dan bisa kita amati. Jadi tidak setiap peristiwa interferensi itu bisa teramati dengan jelas. Mungkin terjadi tapi kita tidak bisa mengamatinya dengan jelas. Nah, buat yang belum tahu apa itu koheren atau gelombang yang koheren, jadi contohnya seperti ini. Koheren itu mereka memiliki fase yang sama atau beda fasenya tetap. Jadi kan terlihat gambar yang ungu yang bawah terlihat lebih rapi karena mereka fasenya sama di setiap waktu atau pada jarak yang sama. Sementara yang incoherent atau yang tidak koheren itu berantakan. Ada yang seperti ini, kemudian yang ini lebih panjang lagi, yang ini juga yang merah paling panjang, yang ungu sama dengan yang biru, tapi mereka tidak kelima gelombang ini tidak saling koheren. Maka ketika gelombang yang datang itu atau gelombang cahayanya tidak koheren, kita akan sulit untuk mengamati hasil interferensi cahaya tersebut. Berikutnya, nah ada beberapa jenis interferensi cahaya atau interferensi cahaya ini bisa terjadi dalam beberapa kasus. Yang pertama, interferensi pada celah ganda, kemudian interferensi pada lapisan tipis, dan peristiwa cincin Newton. Oke, yang pertama ini. Jadi percobaan ini dilakukan pertama kali oleh Thomas Young
dengan membuat seperangkat alat yang diatur sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa mengamati hasilnya di layar. Jadi ini keterangannya, sumber cahayanya, kemudian di sini layarnya akan tampak pola terang dan pola gelap. Nah, ini celah gandanya, celah 1, celah yang kedua. Ini adalah ilustrasi untuk interferensi maksimum, sedangkan yang ini untuk interferensi minimum. Jadi kalau ketika maksimum dia akan terlihat terang seperti ini, sedangkan ketika minimum dia akan terlihat gelap. Penjabarannya yang lebih lanjut. Nah, ini. Jadi ada beberapa cahaya ya, atau gelombang, kemudian melewati dua celah ini, S1 dan S2, sehingga ada dua sumber yang saling berinterferensi. Kemudian di sini ada layar atau screen-nya. Max min ini maksudnya maksimum, interferensi maksimum atau interferensi minimum. Jadi kalau digambarkan muka gelombangnya seperti ini, gelombang cahaya yang tadi, yang paling akhir ini adalah penampakannya di layarnya. Jadi ini terang gelapnya tampak seperti ini, atau yang lebih jelasnya adalah gambar yang bawah ini. Ketika cahayanya merah, maka akan merah hitam. Ini adalah terang, ini gelapnya. Kalau hijau seperti ini, dan ini yang biru. Yang putih dia akan ada perpaduan antara warna pelangi, karena putih itu adalah cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik itu cahaya yang terdiri dari lebih dari satu warna. Sedangkan warna merah, hijau, biru ini mereka hanya satu warna atau monokromatik. Oke. Nah, jaraknya untuk terang pusat sendiri ini adalah 1 lambda. Oke, yang ini adalah penjabaran untuk kita bisa menentukan nanti jaraknya di layar ini berapa gitu ya. Jadi di sini ada keterangan. Oke. L jarak celah ke layar. Kemudian P-nya ini adalah posisi terang ke N atau gelap ke N. Tadi itu kan ada banyak ada yang warna, ada yang hitam, ada yang warna gitu, karena itu kan ada banyak sekali polanya. Jadi kita bisa memberi nama nanti 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada lebar celahnya ini, celah 1, celah 2, lebarnya D, simbolnya D. Kemudian Y ini adalah jarak dari terang pusat ke gelap ke N atau terang ke N. Jadi ini terang pusatnya, ini udah ada namanya terang pusat. Yang ini gelap ke 1, terang ke 1 dan seterusnya. Y ini adalah jaraknya dari terang pusat ke pola yang mau kita cari, terang ke N atau gelap ke N. Jadi gitu, ini Y-nya. Nah, X di sini adalah selisih lintasan cahaya sumber 1 dan sumber 2. Jadi kita bisa menentukan panjang gelombangnya nanti setelah tahu selisihnya antara dua sumber ini. Itu. Nah, X-nya ini adalah selisih dari panjang yang ini, S2P dikurang dengan S1P. Panjangnya ini akan sama karena ini tegak lurus. Kita tarik garis yang biru ini tegak lurus, sehingga ketika ini ditarik tegak lurus, maka panjangnya ini nanti akan sejajar dengan ini. Sama gitu kan ya. Sisanya adalah X ini selisihnya. Kemudian X sendiri ketika jadi sudut theta di sini itu adalah sudut yang terbentuk antara celahnya atau sumber cahayanya ini. Di tengah-tengah ini kita tarik garis dengan hasil polanya. Misalkan di sini kita ambil di pola terang. Jadi dia membentuk sudut theta. Nah, ketika di sini theta ini sudut yang tegak lurus, maka dengan konsep kesebangunan kita bisa menentukan bahwa sudut di sini besarnya juga sama dengan theta. Di sini tegak lurus, di sini theta. Oke.
Oke, jadi ini sisi miringnya untuk segitiga yang kecil ini. Nah, X ini kita bisa tentukan dengan menggunakan trigonometri. Jadi sin itu kan, sin theta itu depan per miring. Depan per miring berarti X per D. Nah, berarti kalau kita mau cari X saja itu adalah D sin theta. Nah, di sini. Ini untuk X-nya. Nah, maka Oke. Jika sudutnya ini kecil sekali, sangat kecil, maka kita bisa menyatakan nilai sin theta ini hampir sama atau sama dengannya seperti tak hingga ini, artinya hampir sama, tidak tepat sama dengan, tapi hampir sama dengan nilai tangen theta. Kan kalau dalam segitiga tangen itu depan per samping, sementara sinnya itu depan per miring. Nah, untuk sudut yang sangat kecil itu nilainya hampir sama, sehingga untuk X sama dengan D sin theta ini itu bisa sama dengan, nah, sin theta mendekati tan theta atau bisa dikatakan hampir sama, maka kita bisa juga menganggap sin theta ini sebagai tan theta. Tan thetanya berarti berapa? Depan per samping atau Y per L. Maka X ini akan sama dengan DY per L. Next. Nah, sekarang untuk polanya. Interferensi maksimum ini terjadi ketika selisihnya dua sumber cahaya atau X tadi itu memiliki nilai sebesar 0 atau lambda atau 2 lambda atau kelipatan lambda, sehingga D sin theta tadi itu bisa kita tuliskan sama dengan M lambda atau DY per L sama dengan M lambda. M nya adalah bilangan orde, jadi bisa kita mau cari terang 1 berarti M nya 1, kita mau cari terang 10 berarti M nya 10, Y nya tadi adalah jarak dari terang pusat, L nya jarak celah ke layar, D nya jarak antara dua celah. Kemudian interferensi minimum atau gelap itu terjadi jika X nya atau selisih kedua sumber cahaya tadi itu setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Nah, berarti ini kan pembilangnya ganjil. Nah, kita cari polanya. Oh, ternyata polanya itu adalah 2M-1 dengan M-nya ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi gelap pertama berarti 2 kali 1 min 1 setengah lambda. Ini gelap kedua berarti 4 min 1 kali setengah lambda atau 3/2 lambda. Nah, maka D sin theta tadi sama dengan DY per L, maka DY per L sama dengan 2M min 1 kali setengah lambda. Oke, sampai di sini untuk interferensi pada celah ganda. Nah, yang selanjutnya nanti melanjutkan untuk interferensi pada lapisan tipis dan cincin Newton. Oke, selanjutnya adalah interferensi pada lapisan tipis. Interferensi pada lapisan tipis ini terjadi pada permukaan sabun yang menghasilkan warna pelangi yang tadi. Oke, jadi yang gambar ini itu menggambarkan jalannya sinar yang mengenai permukaan sabun atau lapisan tipis pada sabun. Jadi ini ada sinar datang, sebagian langsung dipantulkan, sedangkan sebagiannya lagi dia mengalami pembiasan, jadi masuk ke dalam lapisan tipis sabun, memantul, baru keluar, sehingga interferensinya itu terjadi antara dua berkas sinar ini. Jadi berkas sinar yang pertama adalah hasil pantulannya langsung, kemudian sinar yang keduanya adalah hasil setelah mengalami pembiasan. Jadi ini yang berinterferensi. Itu. Nah, keterangannya di sini theta 1 ini adalah sudut datang dari sinar ini. Kemudian theta 2-nya adalah sudut bias. Jadi kan sebenarnya kalau ini ditarik garis normal diperpanjang, di sini akan muncul sudut biasnya. Nah, sudut biasnya ini besarnya akan sama dengan sudut yang di sini.
berdasarkan sifat berseberangan dalam. Nah, besar sudut di sini sama dengan di sini, dan sesuai hukum pemantulan cahaya, maka besar sudut yang ini juga sama dengan theta 2. Selanjutnya ada D ini ketebalan lapisan tipis sabun, N1 adalah indeks bias medium 1. Kalau kejadiannya ini dari udara, maka kita pakai indeks bias udara sama dengan 1. Kemudian N2 nya ini adalah indeks bias medium 2, atau dalam hal ini kita anggapnya itu adalah indeks bias sabun. Oke, nah sama dengan yang tadi di celah ganda, kita perlu mencari X nya untuk kasus ini. Nah, kan ini ada dua kejadian, yang ini dengan yang lintasan yang ini. Nah, maka kalau mau kita cari selisih lintasan cahaya yang ditempuh supaya ini sama panjangnya, maka kita bisa mencari dengan menjumlahkan panjang lintasan yang ini dikurangi dengan AD. Jadi AB ditambah BC atau hasil lintasan yang dialami oleh sinar ketika berada di dalam medium sabun dikurangi dengan selisihnya ini. Jadi ini sama ditarik dengan garis yang tegak lurus sama dengan yang tadi, sehingga di sini ada selisihnya. Nah, ini dijumlahkan dikurangi dengan yang ini, nanti kita bisa menemukan selisih lintasan cahayanya, sehingga kita bisa tahu berapa besar lambdanya, atau pada lambda berapa terjadi interferensi maksimum atau interferensi minimum. Interferensi maksimum terjadi jika X-nya itu seperti yang ini, kelipatan setengah lambda. Jadi setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Yang atasnya bilangan ganjil. Jadi kita bisa membuat polanya X itu sama dengan 2M-1 kali setengah lambda. Nah, kenapa menjadi ini persamaannya? Kenapa muncul X ini menjadi 2N D cos theta 2? Ini nanti akan ada penurunan matematisnya yang cukup panjang. Jadi untuk pembahasan video yang ini cukup langsung hasil akhirnya. Nanti akan ada video tersendiri terpisah untuk menjelaskan dari mana asalnya persamaan ini, gitu ya. Oke, sehingga ini M-nya diketahui 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan sama kayak yang tadi, terang pertama berarti 2 kali 1 min 1 di 1 kali setengah lambda. Ini untuk terang 2, terang 3 dan seterusnya. Nah, untuk yang interferensi minimum atau gelapnya itu kelipatan bilangan bulatnya lambda. Jadi 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda dan seterusnya. Sehingga bisa langsung dituliskan seperti ini atau seperti ini, dengan M-nya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, ini untuk interferensi pada lapisan tipis, atau yang untuk kasus ini adalah pada lapisan sabun. Cincin Newton. Cincin Newton ini bukan berarti kita mengamati cincinnya Sir Isaac Newton ya. Jadi cincin Newton ini fenomena yang pertama kali diamati oleh Pak Newton. Makanya sebagai wujud penghormatan atau penghargaan kepada beliau, maka fenomena ini dinamakan cincin Newton. Kenapa cincin? Karena bentuknya ketika diamati di mikroskop, jadi diamati di mikroskop itu gelap terangnya itu seperti cincin kan, melingkar. Jadi dari sinilah awalnya kenapa fenomena ini diberi nama dengan cincin Newton. Karena ini sinarnya warna kuning, maka yang tampak atau hasil interferensinya nanti gelap terangnya adalah hitam dan kuning. Kalau kita pakai warna putih, karena putih itu polikromatik, sekali lagi nanti kita akan melihat warna pelangi di mikroskopnya atau di hasilnya ini, nanti di hasil interferensinya akan menjadi warna pelangi. Nah, ini gambaran dari permukaannya.
yang dikenai cahaya. Jadi kalau tadi pada lapisan tipis itu kan hanya satu permukaan lapisan tipis. Nah, kalau untuk fenomena ini ada dua lensa cembung dan lensa plan paralel atau kaca plan paralel. Prosesnya yang dialami oleh cahaya ini sebenarnya hampir mirip dengan yang di permukaan lapisan tipis tadi. Jadi dia mengalami pembiasan dan juga pemantulan. Misalkan di sini cahayanya datang, dia akan dibiaskan terlebih dahulu oleh lensa cembung, kemudian cahayanya dilanjutkan keluar lewat sini, masih ada cahaya yang diteruskan ke sini dan dipantulkan oleh kaca plan paralel yang bawah. Jadi interferensinya nanti itu terjadi antara cahaya yang dipantulkan oleh permukaan bawah lensa cembung ini dengan cahaya yang dipantulkan oleh permukaan atas kaca plan paralelnya ini. Nah, untuk penurunan persamaannya nanti juga akan cukup panjang, sehingga untuk video kali ini langsung nanti akan kita bahas saja untuk polanya interferensi maksimum dan interferensi minimum seperti apa persamaannya. Seperti itu. Nah, ini ada keterangannya untuk R besar dan R kecil. Di sini ada dua R besar, R kecil. Nah, R kecil ini adalah jarak jari-jari terang atau gelapnya. Jadi kan ini kita anggap pusatnya. Nah, maka misal kita mau cari terang pertama. Nah, berarti ini jari-jari terang pertama. Ini jarak ini ke pusat itu adalah jarak jari-jari gelap pertama dari pusat ini untuk R kecil. Jadi R kecil ini menandakan atau menyatakan jaraknya dari pusat. Sedangkan R besar ini itu jari-jari dari si lensa cembungnya. Jadi kelengkungan lensa cembungnya ini berapa itu dinyatakan oleh R besar. Sedangkan D-nya ini jarak kan ini bervariasi ya, mulai dari sini jaraknya sekian, di titik ini jaraknya sekian, sampai di titik ini. Dan jadi D-nya ini bergantung dari pola yang terbentuknya di mana atau yang keberapa. Misalkan di sini berarti agak lebih ke pinggir, jadi kita anggap D-nya ini yang hasil untuk yang di sini. Jadi ini jarak antara plan paralel dengan permukaan lensa cembungnya gitu. Selanjutnya ini adalah persamaan atau polanya untuk interferensi maksimum atau terang dan interferensi minimum atau gelapnya. Jadi ini jari-jari terang ke M dan ini jari-jari gelap ke M. Akar dari panjang gelombang cahaya yang digunakan kali jari-jari lensa cembungnya dibagi indeks bias mediumnya. Jadi indeks bias lensanya gitu ya, kali ini untuk maksimum. Nah, untuk yang minimum bisa langsung lambda kali R kali M per N dengan nilai M-nya masing-masing sama 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. N-nya menandakan indeks bias medium. Oke, jadi ini untuk fenomena cincin Newton. Setelah ini, karena interferensinya sudah semua kan, tadi ada 3. Yang pertama, interferensi pada celah ganda, kemudian interferensi pada lapisan tipis, dan yang ini tadi barusan selesai adalah interferensi yang bentuknya menyerupai cincin, yaitu fenomena cincin Newton. Setelah ini kita akan mencoba mengerjakan contoh soal untuk permasalahan pada interferensi.